Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebaiknya Anda membaca materi pelajaran setengah jam sebelum Anda mengikuti kelas, dan kemudian setengah jam setelah itu atau 1 jam setelah itu Anda mereview kembali, mengulang kembali, menganalisa kembali. Jika ini kebiasaan Anda pertahankan, Anda menghemat banyak waktu. Jadi hanya dengan setengah jam sebelum pelajaran dimulai dan setengah jam setelah pelajaran dimulai, Anda tidak perlu mengulang banyak. Itu akan Anda akan ingat terus dalam waktu yang cukup lama. Yang kedua, Anda harus bisa membedakan buku yang Anda baca ini atau textbook ini, apakah itu memang sumber yang primer ya atau sekunder. Anda harus bisa membedakan juga buku daras ini yang disebut dengan buku referensi atau companion ya, dengan buku-buku lain. Misalnya dengan buku tafsiran atas textbook itu atau dengan jurnal. Jadi Anda harus membedakan. Kemudian sebagai seorang murid Anda harus melakukan active learning, bukan passive learning, belajar yang aktif, yaitu Anda harus bisa membedah, menggali dari buku yang Anda pelajari, dari daras, dari companion, dari buku sekunder, dan juga dari kuliah-kuliah guru-guru Anda, ustadz-ustadz Anda. Anda harus bisa menggali premisnya, premis minornya, premis mayornya. Kalau Anda belum menemukan, Anda harus tanya apa premis dasarnya atau fondasinya. Dan kemudian Anda juga harus bisa memetakan buku referensi itu, filologinya, sejarah buku ini. Jadi Anda harus melacak ke sejarah penulisan buku ini. Penulisan buku ini tahun berapa? Kenapa ditulis, dan ada gak buku-buku yang sejenis. Jangan-jangan buku yang Anda pelajari atau buku daras itu adalah juga copy paste atau pengembangan dari buku-buku awal, buku-buku klasik. Buku-buku klasik biasanya bukunya sederhana, to the point, sementara buku-buku yang modern itu disesuaikan dengan audiens, disesuaikan dengan kebutuhan konteksnya, sehingga lebih menarik ya, lebih banyak analogi, lebih banyak contoh. Buku-buku klasik umumnya miskin contoh, sederhana sekali. Nah, Anda harus bisa menarik bagaimana lahirnya, bagaimana munculnya buku-buku daras ini dan mengapa muncul. Tentu ada tujuan-tujuan tertentu, ada ideologi di balik setiap kitab daras ini. Kemudian Anda juga harus menggunakan berbagai metode dalam belajar. Dalam belajar, dalam memahami teks, Anda menggunakan metode hermeneutika. Ada berbagai macam mazhab dalam hermeneutika. Anda harus mengetahuinya dengan hermeneutika Anda. Apa Anda memahami teks itu? Kemudian juga Anda harus memetakan makna itu. Apakah meaning itu di pembaca atau di penulis atau di teks atau di konteks. Jadi Anda harus terbiasa memahami makna-makna itu, bukan hanya makna literal saja, tapi Anda juga harus bisa memahami konteks, memahami makna konteks. Dan kemudian Anda harus hormat ya, dekat dengan guru, dekat dengan ustadz. Kirimkan Al-Fatihah, kirimkan doa untuk guru-guru Anda yang telah membantu mencerahkan Anda. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dalam belajar, baik di pesantren, hauzah, atau di perguruan tinggi, kita harus bisa menyeimbangkan diri. Jadi selain belajar, Anda juga harus menjaga kebugaran, olahraga setiap hari. Bukan seminggu sekali, setiap hari Anda harus belajar, Anda harus berolahraga walaupun hanya
minimal 15 menit. Karena al-aqlus salim fi jismis salim. Akal yang sehat itu ada dalam tubuh yang sehat. Bagi Anda wajib berolahraga itu setiap hari. Bisa pagi, bisa siang, bisa sore atau malam hari. Yang penting rutin. Dan olahraga yang ringan, bertahap, bukan yang berat-berat dulu ya. Seperti jalan kaki, jogging dan sebagainya. Yang penting harus rutin. Yang kedua, ketika belajar Anda harus active learning, banyak bertanya. Bertanyalah hal-hal yang Anda tidak pahami kepada guru atau kepada teman yang menurut Anda sangat menguasai. Kemudian Anda harus menguasai bahasa secepatnya, terutama untuk comprehension, untuk memahami. Utamakan Anda harus segera memahami teks-teks bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Persia, bahasa Turki, bahasa Urdu. Minimal 3 bahasa Anda harus kejar untuk menguasainya di sela-sela waktu Anda belajar, terutama bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Persia. Itulah bahasa-bahasa akademisi, bahasa-bahasa ilmiah. Kemudian, dalam belajar hati-hati dengan asumsi Anda. Karena asumsi Anda atau presupposition, pandangan Anda, bisa menghalangi Anda untuk memahami pelajaran secara objektif. Karena kita membaca bukan dengan otak yang kosong, kita punya praduga-praduga, punya pengetahuan sebelumnya, punya wawasan sebelumnya, dan juga punya ideologi, punya akidah yang bisa membatasi, yang bisa menghalangi untuk memahami teks, untuk memahami pelajaran secara ilmiah, secara netral, dan secara objektif. Jadi ada asumsi umum, ada asumsi khusus, atau paradigma umum, paradigma khusus. Jadi Anda perhatikan mana pandangan subjektif Anda dan mana pandangan objektif Anda. Anda harus mengikuti kebenaran yang berdasarkan argumen-argumen yang kuat. Kemudian Anda juga harus membaca buku-buku yang baru, penelitian yang terbaru, analisa yang terbaru. Jangan-jangan kita membaca buku-buku yang sudah jadul, buku-buku yang sudah tidak relevan lagi, karena konteksnya dan maknanya menyesuaikan dengan kebutuhan pada masanya. Sementara masa sekarang kita berubah, kebutuhan kita berubah, maka ilmu Anda, jadi Anda harus memperhatikan sumbernya. Sumbernya ini referensinya apakah usianya di atas 1 dekade, di atas 10 tahun atau tidak. Karena ilmu-ilmu yang baru adalah ilmu-ilmu yang menurut para ilmuwan, yaitu minimal 1 dekade. Itulah buku-buku yang harus Anda baca. Kecuali buku-buku babon, buku-buku daras, atau buku-buku companion atau referensi utama atau marja yang tidak lekang oleh waktu. Kemudian ingat, Anda harus meminta doa kepada orang tua Anda. Kalau Anda punya rezeki, Anda berikan, sedekahkan kepada keluarga Anda, kepada mereka yang membutuhkan. Karena seorang alim, seorang murid juga harus mendapatkan backup doa dari keluarga, dari ayah, dari ibu, mendapatkan keridoan. Dan Anda harus disayangi oleh guru Anda, oleh teman-teman Anda, oleh lingkungan Anda, supaya ilmu Anda mendapatkan keberkahan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Akselerasi pembelajaran itu dengan puasa, dengan olahraga yang rutin, dengan sedekah yang rutin, dengan zikir yang rutin, dengan saum yang rutin. Kemudian bertanya kepada lawan atau pandangan yang berseberangan dengan apa yang sedang Anda pelajari, atau cari lawan dari buku-buku daras Anda, atau lawan dari guru Anda yang memang lawan itu adalah seorang ilmuwan sejati,
orang yang mencari kebenaran. Misalnya kalau Anda ingin menguasai Plato, Anda harus membaca Socrates atau Aristoteles. Untuk membaca Aristoteles, Anda harus cari musuhnya, yaitu Plato. Kemudian Anda harus ikhlas mencari ilmu bukan untuk kepentingan semata-mata duniawi, walaupun ilmu akan memberikan keberkahan duniawi, tapi niat Anda di sepanjang belajar Anda harus memiliki niat yang tulus, yang ikhlas, mencintai kebenaran. Kemudian karena itu, sebagaimana nasihat Imam Syafi'i, akhilan tanalal ilma ila bisittah, bahwa engkau tidak akan mencapai ilmu kecuali dengan 6 hal, yang diantaranya adalah bulgoh, yaitu menginvestasikan. Seorang pelajar harus berani menginvestasikan uangnya untuk membeli buku, untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang akan menambah ilmunya. Dia harus jangan menjadi orang yang bakhil dalam mencari ilmu. Kalau punya uang, belilah buku-buku yang berkualitas, yang bermutu. Ikutilah pelatihan-pelatihan, ikutilah kursus-kursus yang akan membantu dia menguasai ilmu. Kemudian, seorang pelajar jangan terlalu banyak makan, kecuali di pagi hari. Karena di pagi hari akan digunakan untuk proses pembelajaran. Anda harus memiliki kekuatan nutrisi yang cukup. Jadi di malam hari, di pagi hari Anda makan pagi yang secukupnya, yang bergizi. Nah, kecuali di malam hari. Kalau di malam hari lain lagi, makanlah yang sedikit. Karena kalau malam hari Anda banyak makan, Anda akan banyak tidur, sehingga mungkin terlewatkan waktu subuh, dan Anda juga akan cepat ngantuk, sehingga Anda tidak punya waktu yang banyak untuk melakukan mutolaah, untuk melakukan riset, untuk melakukan review atas pelajaran-pelajaran Anda, untuk menulis dan sebagainya. Kemudian mubahasah. Mubahasah itu ada rukunnya. Pertama, pra-mubahasah. Setiap orang yang mau bermubahasah itu harus menguasai inti dari materi itu, bukan mengulang-ulang materi yang disampaikan oleh seorang guru. Barulah Anda mendiskusikan inti materi itu, mendiskusikan prinsip-prinsip yang dipelajarinya. Anda diskusikan, dan kalau Anda sampai titik Anda tidak paham, baru tanyakan kepada ustadz. Seringlah bermubahasah, seminggu 3 kali, karena mubahasah sangat penting. Itu adalah aktivitas untuk mengembangkan keilmuan Anda, sehingga Anda melahirkan inovasi, novelty yang baru. Kemudian catatan. Catatan ini sangat penting. Kalau Anda tidak mencatat apa yang Anda pelajari, Anda bisa lupa. Qaid al-ilmu bil kitabah, kata Imam Ali. Ikatlah ilmu dengan catatan. Dan kalau bisa catatan Anda bisa Anda share. Tulislah misalnya kalau di media sosial dengan Google Doc atau slide. Karena itu akan bertahan lama. Sekalipun laptop Anda rusak, sekalipun HP Anda rusak, Anda bisa masih membuka selama Anda ingat email dan passwordnya. Jadi catatlah di Google Dokumen atau slide. Kemudian kalau bisa Anda merekamnya, dan kemudian niatkan bahwa apa yang Anda pelajari dalam waktu tertentu ini, mumpung Anda masih punya kesehatan, mumpung Anda masih muda, belajarlah baik formal maupun informal dengan segala apa yang Anda miliki, dan niatkanlah dalam rangka membangun peradaban, bukan mencari gelar, bukan mencari jasa, bukan hanya untuk mencari pekerjaan, atau apalagi untuk mencari nama baik, popularitas. Niatkanlah untuk membangun peradaban, sehingga semangat Anda terus bergelora dalam mencari ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.